Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalahu wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, syukurlah jamaah yang dimuliakan Allah, dan bersyukur atas semua nikmat Allah yang begitu banyak telah Allah limpahkan untuk kita semua. Puja-puji hanya milik Allah. Dan Alhamdulillah di pagi ini kita masih bisa menikmati hari terakhir di bulan Sya'ban bagi yang berpuasa di besok hari. Dan tentu ada yang saudara-saudara kita yang berpuasa di hari ini, tentu kita ucapkan selamat dan mudah-mudahan Allah menerima semua amal kita. Salawat sering salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, teladan kita, kedua kita, dan mudah-mudahan salawat dan salam juga terus terlimpah kepada keluarga beliau dan juga para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita pun termasuk umatnya yang mampu menegakkan sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah di pagi ini jamaah kalau Allah kita kembali berjumpa dalam kajian Asmaul Husna bersama guru kita Ustaz Dajjal Jabari Abdullah Ta'ala. Tentu setelah sebelum masuk kajian, mari sama-sama kita saling mendoakan dan mobil khusus kita doakan guru-guru kita di Majelis Keluarga Indonesia dan mobil khusus lagi guru kita Ustaz dari Al-Jabari, insya Allah tabarakallah, yang sudah istiqamah ya menemani kita untuk sama-sama belajar tentang nama-nama agung Allah. Dan di pagi ini tema tentang Al-Bari ya. Karena sebelumnya Al-Khaliq wal Khaliqul Bari wal Musawwirul lahul Asmaul Husna, itu itulah yang disebutkan dalam uh, surat Al-Hasyr ya. Alhamdulillah, guru kita sudah bersama kita. Insyaallah tabarakallah. Kaifa asbahtum Ustazi? Syurur, syurur, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nikmat katsiran, masya Allah. Alhamdulillah ya. Di pagi yang Masya Allah ya, kita selamatkan sampai di tujuan kita ya Ramadan. Allahumma Alhamdulillah. sallimna di Ramadan, Ila Ramadan. sallim Ramadan lana, wa tasalam minna wa taqabbala ya. Ya Rab. Masya Allah. Ya. Tentu keselamatan inilah yang paling penting yang juga selalu kita doakan. Saudara. Selamat tidak hanya fisik tapi juga rohani kita saja. Salah satunya kalau Nah, kita belajar Alhamdulillah dengan Asmaul Husna ini, tentu tujuan adalah bagaimana kita bisa menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan tidak memusyrikannya, karena disebutkan ya salah satu orang yang ingin berjumpa dengan Allah di dalam surat Al-Kahfi di ayat terakhir itu, wa kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Inilah upaya kita ya, beramal soleh dan juga tidak memusyrikan Allah, tidak menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Salah satunya dengan kita memahami nama-nama agung Allah. Dan sekarang ini kita akan memahami apa itu Al-Bari. Sesungguhnya sudah pernah dibahas, tapi kita itu ada pendalaman yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dadi Al-Jambari Hafizahullah Ta'ala. Walidatul masykurah. baik, syukran jazakumullah. Ta'ala Allah fi kulli hayatikum, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersyukuran tentu bagian dari keniscayaan, dan salawat serta salam semoga
senantiasa tercurah kehadirat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut para keluarga, sahabat dan para pencari salah dan syariat hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa keberkahan, rahmat, hidayah, inayah, iradah, kudrah, dan maunahnya terlebih untuk kita bisa menjalankan keislaman kita istiqomah sampai kita menjemput husnul khotimah dan kita dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Pagi ini kita membahas tentang rahasia pengamalan al-bari. Jadi seperti disampaikan oleh Ustaz Khalis tadi bahwa ini adalah bagian rangkaian dari al-khaliqul bari'ul musawwir. Ya, jadi ada al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Itu ada perbedaannya nanti kita bahas. Dan tadi surah Al-Hasyr ayat yang ke-24, Allah menciptakan segala sesuatu yang asalnya tidak ada, menjadi ada. Dan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya tanpa mencontek atau tanpa ada contoh. Jadi betul-betul bikin prototipe. Dan setiap ciptaan yang Allah SWT desain itu senantiasa punya unifikasi dan berbeda antara satu dengan yang lain. Andai pun ciptaan itu satu jenis, pasti di dalamnya ada perbedaan-perbedaan. Dan baik itu sifat, struktur, ambil contoh misalnya sepasang kembar identik, gitu ya. Saya nggak tahu di MKI ada nggak yang kembar nih. Pasti punya perbedaan yang banyak dan keunikan tersendiri. Dan kalau yang kembar saja berbeda, apalagi dengan manusia yang lain. Maka inilah faktanya, ada bermiliar manusia di muka bumi, tapi sejak manusia pertama diciptakan sebagai mana Allah SWT menciptakan manusia yang terakhir, tidak ada satupun DNA-nya yang sama. Dan sidik jari pun juga sama. Wajah, sifat, suara, aneka karakteristik yang lain juga berbeda. Kalau ada yang mirip-mirip, ya itu hanya sifatnya berapa persen saja. Kalau saya dijajarin sama Ustadz Erik Yusuf, gitu ya, jajarin sama Hedi Yunus, gitu ya, dijajarin sama fotonya siapa, Kin Aulia, jajarin sama Chester Bennington yang Linkin Park yang udah mati. Tukang kerupuk di Rodoma juga ada yang mirip sama saya, gitu ya. Itu mirip-mirip aja, gitu. Tapi nggak ada yang apa namanya, ya identik. Nah, mari kita lihat bahwa para ilmuwan memahami bahwa Allah punya cetak biru manusia, yaitu DNA. Artinya kalau dilihat bahwa ini molekul super kecil yang beratnya hanya 1/200 miliar gram dan lebarnya cuma 1/500.000 milimeter. Jadi molekul DNA ini menampilkan diri sebagai seutas asam nukleat yang dia melintir dalam bentukan rantai ganda dan mengandung 4 abjad resep kehidupan, yaitu ATGC. Setiap huruf mewakili satu dari 4 bahasa khusus yang disebut dengan nukleotida. Dan dari 4 huruf ajaib ini kemudian diproduksi semua protein yang ada dalam tubuh. Pada tahap selanjutnya, protein sebagai bahan baku utama semua proses biologis makhluk hidup menjadi tulang punggung semua struktur terpenting dalam proses biokimiawi. Ya enzimnya, ya hormonnya, ya faktor pertumbuhannya, neurotransmitter, otot, tulang, sistem saraf, jaringan ikat, jaringan lunak, dan seterusnya. Termasuk komponen darah dan jaringan vaskuler. Jadi kalau kita baca tulisannya Tauhid Nur Azhar, mengenal Allah lewat alam semesta, kita bisa melihat bahwa dalam sebuah molekul DNA tunggal milik manusia itu ada informasi yang mengisi tepat 1.000.000 halaman
ensiklopedi. Coba pikirkan tepat 1 juta halaman ensiklopedi. Ini inti dari setiap sel, mengandung setiap sel informasi yang digunakan untuk mengendalikan fungsi tubuh manusia. Sebagai analogi, kita bisa mengatakan bahwa fungsi ensiklopedi Britannica yang banyaknya 23 jilid, salah satu ensiklopedi terbesar di dunia, ini punya 25.000 halaman. Dan di hadapan kita akan terbentang sebuah fakta yang menakjubkan di dalam sebuah molekul yang ditemukan dalam inti sel yang jauh lebih kecil daripada sel berukuran mikroskopik tempatnya berada. Ini ada gudang penyimpanan data yang 40 kali lebih besar daripada ensiklopedia terbesar di dunia yang menyimpan jutaan pokok informasi. Ini sama dengan 920 jilid ensiklopedia besar yang unik dan tidak ada bandingannya di dunia. Riset ini kemudian menemukan bahwa ensiklopedia besar ini diperkirakan mengandung 5 miliar potongan informasi yang berbeda. Jika satu potong informasi yang ada di dalam gen manusia itu dibaca setiap detik tanpa henti, sepanjang waktu akan dibutuhkan sekitar waktu 100 tahun sebelum proses itu selesai. Masya Allah. Jika kita bayangkan bahwa informasi dalam DNA itu dijadikan bentuk buku, lalu buku-buku ini ditumpuk, maka tingginya akan mencapai 70 meter. Ya. Dan ini kehebatan Allah Al-Bari yang tidak mungkin tertandingi oleh siapapun. Dan di begitu banyak ayat, Allah SWT mendesain kita ini menjadi sangat luar biasa. Ada yang berkenan bantu saya mungkin baca surat Yasin ayat yang ke-36. Surat Yasin surat 36 ayat yang ke-36. Monggo silakan kalau ada yang sudah ketemu. Ada yang berkenan? Saya udah. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditunjukkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Iya. Jadi luar biasa itu Allah SWT bilang dijadikan semuanya berpasang-pasangan. Kita buka surat 13 ayat yang ketiga. Ada yang mau coba baca terjemahnya? Silakan. Ar-Ra'du surat 13 ayat 3. Ini udah surat Silakan. ketiga, Mangga Taina. surat ketiga ayat 13 ya Ustaz. 13 ayat 3 betul. Sebentar, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Masya Allah. Luar biasa. Saya ingat betul bagaimana Ibu Loyarha mengajarkan kepada kami bagaimana melakukan pembuahan atau apa namanya meletakkan putik sari di meletakkan apa namanya benang sari di putik gitu pada beberapa pohon. Saya masih ingat betul markisa dulu, markisa, kemudian anggur, apalagi ya, ada beberapa gitu. Saya ingat waktu kecil tuh diajarin bagaimana caranya. Ini yang perempuannya, ini yang lakinya, dan seterusnya gitu. Itu menjadi sangat sangat luar biasa. Nah, di balik setiap pasangan ini ada keharmonisan, ada keselarasan, ada keindahan yang bisa menyenangkan manusia. Di dalam surah Qaf, surat yang ke-50, ayat yang ke-7, Allah SWT juga menyampaikan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Dan ini juga memberikan fungsi pada setiap ciptaan Allah seperti pasangan bulan dan matahari, siang dan malam. Mereka bertugas sendiri dan tidak pernah
saling mendahului. Lalu apa yang terjadi ketika keharmonisan, keselarasan dan keterkaitan ini rusak atau dirusak? Dan hal ini pasti menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan yang mengakibatkan rusaknya alam. Kita geser ke surah Al-Qiyamah, surat 75, ayat 6 sampai ayat 9. Ada yang mau coba terjemah? Baca terjemahnya silakan. Surah Al-Qiyamah, surat 75, ayat 6 sampai 9. Ya udah. Silakan, Mbak Yuni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Jadi ketika Allah SWT membuat keunikan di tiap ciptaannya, ini membuat kita menjadi semakin sadar bahwa kita ini hanyalah hamba yang tidak mempunyai daya upaya kecuali atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka spirit daripada Asmaul Husna, rahasia pengamalannya seperti apa kalau al-bari'nya begitu? Maka kita setidaknya menjalani tugas penciptaan dengan optimal. Lalu apa tujuan diciptakan dan dilahirkannya kita di alam dunia ini? Setidaknya ada 3 tugas utama yang menanti kita. Yang pertama, di surat 51 ayat 56, itu semua kita paham lah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah jin dan manusia kecuali diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kita harus yakin tidak ada penguasa yang kekal abadi selain Allah. Yang kedua, tugas kita sebagai khalifah fil ardh. Artinya Allah yang maha mulia menjadikan kita sebagai wakil Allah di muka bumi, maka jangan pernah terbetik dalam pikiran untuk menyia-nyiakan amanah besar ini. Jangan pernah berpikir untuk bertindak semena-mena atau setengah-setengah atau 80% atau 90%. Lakukan persisten 100%. Melakukan apa? Lakukan secara semuanya maksimal agar supaya hasil yang kita dapatkan juga maksimal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ahibati fillah rahimakumullah, hidup hanya sekali. Maka lakukan yang terbaik supaya saat kematian kelak kita ada di puncak prestasi. Saya tidak sedang mengajari Bapak Ibu, tapi saya hanya mengajak diri sendiri dan terlebih kepada kita semua untuk kemudian bukan memperkaya atau memintarkan diri, tapi lebih kepada mensejahterakan dan memintarkan orang lain. Karena baik belum tentu benar, tapi benar pasti baik. Nah, kita cukup menjadi perantara saja. Jadi manusia terbaik itu manusia yang bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga, tugas kita menyampaikan atau berdakwah. Jadi ibadah, kemudian kita menjadi khalifah dan kita berdakwah. Ini bagian yang kemudian kita tahu bahwa setidaknya ada 2 formula dakwah yang kita bisa terapkan. Yang pertama adalah menjadi bukti keindahan Islam, akhlak kita yang paling mulia yang bisa mencerminkan nilai-nilai Islam. Maka kita tunjukkan dari mulai cara makan, bergaul, berkata, bersikap, bertutur, berkeluarga, sampai berpolitik harus mencerminkan indahnya Islam. Supaya kita bisa menjadi PR of Islam. Nah, yang kedua, dakwah. Dakwah yang kita lakukan bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membantu, yaitu membantu orang yang tidak paham menjadi paham Islam. Membantu orang lupa menjadi ingat, membantu orang bodoh menjadi pintar, membantu orang yang lalai menjadi sungguh-sungguh, dan seterusnya. Maka tugas kita hanya memberikan peringatan. Adapun hidayah adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya kan ada tugas dari Mas Selo
Jadi saya akan persingkat apa yang saya sampaikan ini, karena sebentar lagi saya akan pindah ke kendaraan, jadi masih mobile, sehingga insya Allah kita masih tetap paling tidak sampai jam 6:30 lah ya. Nah, ada mutiara kisah yang saya ingin kisahkan. Ada seorang lelaki tua yang hidup sebatang kara. Dia ditinggal mati oleh istri dan anak tunggalnya. Untuk sebagian orang, situasi semacam ini cukup menjadi alasan untuk berputus asa, bahkan bunuh diri. Tapi tidak bagi Pak tua ini. Dia memutuskan untuk meninggalkan pondoknya. Dia pergi, bawa beberapa ekor domba dan pergi ke lembah Covenant. Ini satu daerah yang sepi dan jauh dari pemukiman penduduk. Dia ingin melupakan masa lalunya yang suram di sana. Di Covenant masih ada sisa reruntuhan sebuah desa yang ditinggalkan semua penduduknya. Nah, Pak Tuan yang memperkirakan bahwa daerah itu akan menjadi gurun jika tidak ada pohon yang tumbuh. Maka dalam perjalanan menggembalakan domba, dia mengutin biji-biji pohon ek, milih yang baik-baik, lalu merendamnya dengan seember air. Di hari-hari berikutnya dengan sebatang besi, dia lubangi tanah-tanah, jadikan kemudian ditanam di biji-biji itu. Dalam waktu 3 tahun, Pak Tuani berhasil menanam sekitar 100.000 biji pohon ek. Dia berharap sekitar 10.000 diantaranya akan tumbuh, dan selain berharap agar bisa hidup beberapa tahun lagi, agar bisa menyelesaikan pekerjaannya, ketika meninggal di tahun 1947 dalam usia 89 tahun, dia telah berhasil menciptakan salah satu hutan paling indah di Perancis dan terbentang sepanjang 11 kilo dengan lebar 3 kilo. Kisah ini diambil dari 8 etos kerja profesional karya Johnson Cinnamon. Tapi memang tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kepada tokoh kita selain penghargaan dan ungkapan takjub. Dalam suasana yang tidak menyenangkan, dia mampu membuat pilihan yang menakjubkan dalam hidupnya, yaitu melayani alam. Dan dia mendedikasikan sisa hidupnya untuk melayani alam. Apa yang terjadi setelah itu? Sekarang daerah yang hampir menjadi gurun itu ada jutaan jalan akar yang menampung air hujan dan menyuburkan tanah. Dan aliran sungai kecil tercipta lagi di sana. Rumput-rumput dan aneka bunga tumbuh subur. Burung-burung kembali ke hutan dan kehidupan kembali berdenyut dengan lebih harmonis. Dan orang-orang pun merasa sejuk melihat tumbuhnya pepohonan. Dan hal lain yang tidak kalah penting, dia menjadi mulia karena melayani. Apa yang dilakukannya bisa bermanfaat buat banyak orang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita bisa jadi mukmin yang mampu membuat karya yang berkualitas, membawa maslahat bagi umat, dan apapun ya bidangnya. Jadi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau Allah menjadikan kita seseorang yang akademisi atau ilmuwan, berjihadlah dengan menentukan dan menemukan hal-hal yang baru dalam bidang ilmu pengetahuan, atau bekerja dengan optimal, termasuk menyelesaikan setiap pekerjaan dengan kualitas yang terbaik. Jadi bekerja, berkarya, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja berkualitas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang telah meminta kepada Allah dengan doa yang luar biasa ini. Allahumma Rabba Jibril wal Mikail, ya, wa Israfil, Fatiras samawati wal ard. Wahai Allah, Tuhannya Jibril, Mikail, dan Israfil. Wahai pencipta langit dan bumi. Wahai Tuhan yang mengetahui gaib dan yang nyata. Engkau yang menjatuhkan hukuman untuk memutuskan apa yang orang-orang Nasrani dan Yahudi pertentangkan. Tunjukkan aku kebenaran apa yang dipertentangkan dengan sejilmu. Sungguh engkau menunjukkan pada jalan yang lurus orang-orang yang engkau kehendaki. Jadi untuk apa kita diciptakan, kecuali manusia tidak akan diciptakan kecuali dengan senda gurau atau sembarangan, tapi dia dicipta dengan seindah-indahnya dan demi tujuan yang mulia. Maka ada begitu banyak anugerah yang belum kita buka sejak kelahiran kita.
Ada begitu banyak hadiah berharga yang telah dikaruniakan Allah kepada kita, dan Zat yang Maha Kasih tidak jemu-jemunya berseru, apapun milikku adalah milikmu jua. Ada begitu banyak anugerah saudara yang masih belum dibuka sejak kelahiran. Nah, ini bagian yang insya Allah saya sudahi sampai di sini dulu. Saya serahkan dulu ke Ustaz Khalis. Saya izin bergeser ke kendaraan. Alafu. Fayatabatul Maskur Ustaz. Baik, Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan katsira. Eh, Kita buka juga nanti untuk sesi tanya jawab ya, sambil menunggu guru kita berada di kendaraan. Karena beliau ada hajat juga, ada keperluan yang tentu perjalanan dakwah beliau memang eh, masih banyak yang harus beliau kunjungi, dan alhamdulillah syukurlah kita bisa membersamai beliau walaupun eh, ya kalau di komunitas ini kita bersama ini dalam artian mari sama-sama jadikan wasilah komunitas ini Majelis Keluarga Indonesia menjadi kebaikan untuk kita semua juga. Karena sungguhnya kita adalah penyuruh-penyuruh kebaikan, karena memang amal ma'ruf nahi munkar tidak hanya dibebankan kepada para guru kita atau para ustadz ya, para asatidz. Sungguh sebenarnya kita pun dengan kemampuan kapasitas kita bisa melakukan dakwah, salah satunya dengan mengajak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, tetangga kita untuk ikut mengaji. Itu bagian dari dakwah yang sering kita lupakan, dan hanya share gitu ya, mengirim ke grup-grup keluarga juga menjadi bagian yang mudah-mudahan ini jadi amal kebaikan, karena orang yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, bandara ala khairin walau aidul seperti ini ya. Orang yang menunjuki kebaikan kepada orang lain ini, dia pun akan mendapat bagian pahala dari orang yang mendapat kebaikan dari kebaikan yang kita share itu. Dan alhamdulillah syukurlah, tentu yang penting kita juga untuk azamkan ini adalah bagaimana kita keistiqomahan ini menjadi bagian yang terus menyertai kita dalam hari-hari kita bersama guru kita Ustaz, salah satunya dengan guru kita Ustaz Adi Al-Jabari, dan juga para guru yang lain yang alhamdulillah selalu mendampingi kita untuk sama-sama menjadi orang terbaik, menjadi orang yang lebih baik lagi gitu ya. Karena banyak sekali hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan di khairun nas, atau sebaik-baiknya manusia, yang salah satunya adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan ini adalah bagian yang alhamdulillah dari tadi kita membuka ayat demi ayat yang berkaitan dengan keagungan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah yang bukan Allah, sekali lagi kita bersyukur atas semua nikmat ini. Nanti kelanjutan apa dengan Al-Bahri ini yang insya Allah akan kembali dibahas lagi setelah guru kita berada di kendaraan ya. Dan tentu pengumuman yang juga sudah di-share di grup, insya Allah di tanggal 6-7 kita insya Allah akan juga sama-sama berjumpa dalam pesantren kilat MKI yang menjadi kegiatan yang sudah rutin. Alhamdulillah setiap Ramadan kita melakukan silaturahim, juga majelis ilmu yang langsung dihadiri oleh para guru kita, dan tentu ini adalah sebuah keberkahan ya, karena keberkahan ilmu ini Masya Allah Tabarakallah salah satunya kita dapatkan dari para guru kita ketika kita langsung berjumpa, sehingga energi kebaikan itu terus menular kepada kita semua. Dan silakan untuk juga mendaftarkan ya, bila sudah di-share kita akan melakukan pesantren kilat Ramadan bersama guru kita Ustaz Dadi Al-Jambari dan Ustaz Ruli Renata, dan khusus memang tema itu tentang keluarga. Insya Allah tentu di tahun-tahun sebelumnya kita sudah memahami tentang bagaimana membangun sebuah keluarga dengan mengenal DNA keluarga kita masing-masing. Dan tentu ini adalah kelanjutan yang insya Allah akan dibahas secara langsung, secara detail lagi oleh guru-guru kita. Dan tentu juga akan hadir oleh para guru kita, karena itu tidak di Ramadan ini ada banyak kegiatan selain kajian ilmu, juga ada tadarus bersama, ada tentu berbuka bersama kalau di kajian apa di
pesantren kilat insya Allah akan kita sama-sama buka bersama dan juga berbagi kebaikan makanan bersama para sahabat semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur semua nikmat ini tentu Allah limpahkan untuk kita agar kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersyukur disebutkan juga dalam ayat Allah akan Allah tambahkan ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka aku akan tambahkan nikmatku untuk kalian. Tetapi sebaliknya wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Sedangkan kalau orang yang kufur terhadap nikmat Allah maka sungguh besar azabnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita semuanya dari azab Allah. Seringkali ketidakbersyukuran kita ini memang hal yang sangat kecil yang kita rasakan, yang kita ucapkan, kata-kata yang kadang-kala lepas dari lisan kita, bahkan itu sungguhnya adalah bagian dari ketidakbersyukuran kita. Mengeluh dengan sesuatu yang sungguh apapun yang Allah telah berikan untuk kita sesungguhnya adalah kebaikan. Dan begitulah orang beriman. Semuanya adalah kebaikan dan selalu bersyukur atas semua yang telah Allah tetapkan untuk kita semua. Karena itulah jamaah Allah, kata saya pernah mendengar satu ucapan yang menarik dari eh, salah seorang guru ya, salah seorang ustadz yang mengatakan tidak berarti ketaatan kita kepada Allah ini kemudian akan melahirkan sesuatu yang kita anggap kebaikan gitu. Karena kebaikan versi kita dengan Allah itu berbeda. Seringkali kita menjadi taat itu tidak ada kaitannya dengan ke apa namanya keberlimpahan harta, kemudian juga tentang kesehatan gitu ya. Karena ada orang yang Allah uji kesehatannya, Allah uji apa namanya hartanya, sedangkan dia tetap istiqamah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan itulah sesungguhnya kita beribadah bukan untuk menghadirkan semua kebaikan itu, tapi sungguh ketaatan ini adalah memang perintah dari Allah dan kita hanya menyembah kepadanya. Dan itulah kebaikan menurut Allah itu adalah berbeda dengan kebaikan yang seringkali kita pahami. Kebaikan adalah ketika ada keberlimpahan harta, ada satu kesehatan, ada kenyamanan dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya kebaikan menurut Allah tentu berbeda. Itulah jalan Allah. Mari sama-sama menjelang Ramadan. Di satu Ramadan insya Allah akan sebagian kita yang mengikuti ru'yatul hilal dari pemerintah akan menunaikan ibadah puasa di besok hari insya Allah ya. Dan malam sudah tarawih. Alhamdulillah Ustaz Dade sudah kembali bergabung dengan kita insya Allah. Tabarakallah. Ada kegiatan dakwah kemana Ustaz? Ke itu eh apa namanya? Cilandak. Oh, insya Allah ya. Jadi karena trafiknya lumayan padat, jadi harus pagi-pagi. Kalau lumayan macet yang dari Bekasi ke Oh, insya sana itu. Allah. Dan Bekasi lagi hujan apa Ustaz? Alhamdulillah gerimis ini, penuh rahmat ini, Masya Allah. Amin, amin Allah. Sama, di Depok juga lagi gerimis dari tadi subuh. Ketika ke masjid juga sudah gerimis, Masya Allah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tadi rahmat Allah senantiasa tercurah untuk kita semua ya. Dimanapun kita berada, hujan menjadi rahmat Allah untuk kita semua. Baik, Ustaz, kembali lanjutkan. Sudah siap? Baik, baik, Insya Allah. Sebentar. Karena kalau pakai HP jadi terbatas gerakannya. Sebentar. Ini dia. Hmm. Oke. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, eh, ketika kita tahu bahwa eh, Allah bukan sekedar mencipta, tetapi mengadakan sesuatu dan dari ketiadaan,
ini membentuk dengan terpisah dan tertata sehingga membersihkan atau membebaskan dari cacat. Nah, kalau al-khaliq membedakannya, Allah. Demi keselamatan Anda, harap nyalakan lampu Anda. Jadi kalau bicara tentang al-khaliq itu bicara tentang bagaimana Allah menciptakan penciptaan secara umum. Dan kalau al-musawwir ini lebih menekankan kepada membentuk sesuatu atau membuat rupa tertentu. Tapi al-barri ini betul-betul proses penciptaan yang betul-betul tersusun rapi. Dia proporsional, dia harmonis, dan dia tanpa cacat. Dan kalau kemudian kita pahami secara sederhana di beberapa kondisi, ketika kita paham bahwa Allah SWT mempunyai bagian yang kita sebut sebagai bagian penciptaan yang termasuk dalam rangkaian Asmaul Husna ini, maka yang kita perlu pahami adalah tidak ada ciptaan yang sia-sia. Tidak ada takdir yang acak. Tidak ada kejadian tanpa ukuran. Jadi kalau kemudian Allah SWT memberikan itu semua kepada kita, maka tubuh kita tersusun presisi. Dan kita tahu bahwa jantung yang berdetak itu juga karena dengan ritme yang luar biasa. Bahkan langit yang kita tahu dia betul-betul bergerak dengan orbitnya. Dan hidup ini berjalan dengan sistem yang luar biasa. Kalau ada luka, maka itu bagian dari skenario. Kalau ada jeda, ini bagian dari bagaimana Allah menata. Jadi kalau Al-Barri ini bicara tentang tidak mencipta secara sembarangan, maka Allah SWT mencipta dengan ukuran dan ketentuan. Nah, Bapak Ibu yang dimata Allah SWT, jika Allah adalah Al-Barri, maka seseorang hendaknya mampu menata kehidupan dengan tertib, menyusun niat dengan jernih, menghindari sikap yang serampangan, membenci kekacauan moral, karena kekacauan yang ada itu bukan sifat ilahiyah. Dan keteraturan adalah jejak rububiyah. Jadi kalau Al-Bari ini bicara tentang Allah mencipta tanpa tergesa dengan tanpa celah, maka dia menyusun semesta tanpa celah, tanpa kesia-siaan. Jadi kalau hidup terasa berantakan, kemudian mungkin bukan takdir yang keliru, tetapi mungkin cara pandang kita yang masih belum lurus. Al-Bari tidak pernah salah merakit. Kita hanya belum pandai menafsir makna yang membuat kita sakit. Tidak ada garis yang terluka sia-sia, tidak ada episode yang tanpa hikmah yang nyata. Dan ketika kita merasa retak, ingat yang membentuknya adalah zat yang maha tepat. Jadi bagaimana menghadapi pengalaman-pengalaman praktis ini?
Ya, saya saran sih untuk diri saya pribadi juga ya. Jadi kita berusaha untuk merapikan niat sebelum eh, berusaha untuk menaklukkan dunia. Wah, menaklukkan dunia. Serem banget. Jadi kita susun prioritas sebagaimana Allah menyusun ciptaan dan kita menghindari hidup yang asal-asalan. Ya. Jadi pribadi yang lebih eh, terstruktur, bukan tergelincir karena meneladani Al-Bari itu berarti hidup yang tertata, hati yang terjaga, dan langkah yang terarah. Wallahu a'lam. So, begitu Ustaz. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Ustaz. Silakan jamaah Masa yang ingin share ya. Kita masih ada waktu mungkin sambil menemani guru kita di tengah kemacetan. Belum macet ya, masih lancar nampaknya nih. oh masih lancar, Eh, alhamdulillah. Karena menemani kalau hujan gini motor minggir semua kan. Iya. Baik, menemani guru kita dalam perjalanan, kita hangatkan dalam suasana tanya jawab atau berbagi rahmat. Silakan sharing, boleh. Juga Ustadz mau tanya boleh Ustadz? boleh, Boleh silakan. tuh ya, emang enggak teh. Ini Ustadz, saya pribadi sih mungkin ya, penciptaan itu kan seolah-olah kalau saya lihat kurang nggak kurangnya itu kan dari segi fisik ya, misalnya manusia gitu, ada yang tunanetra, ada yang tunarungu. Nah itu sebenarnya Allah kan menciptakan tuh kan sempurna ya, berarti kalau yang tidak tunanetra mungkin harus melengkapinya dengan apa ya, batinnya atau gimana ya Ustadz. Jadi memang sebenarnya sempurna gitu kan Allah menciptakannya, yang satu kekurangan fisik, yang satu kekurangan iman. Apa begitu ya Ustadz? Allah menciptakan harmonisasi di dalam penciptaannya itu Ustadz. Bagaimana Ustadz? Baik, bismillah. Assalamualaikum ala Rasulullah. Ini kalau saya punya hadiah, saya kasih hadiah. Pertanyaan ini bagus banget. Saya ingat. Eh, Bismillah, wassalamualaikum ala Rasulullah. Yuk sama-sama kita buka surat yang ke-16 ayat yang ke-78. Tolong buka atas, Bang. Ada yang sudah ketemu? Yaudah, Enggak. Silakan. Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur. Ya. Jadi jelas ayat itu menyatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Pada dasarnya kita semua itu nggak tahu apa-apa begitu lahir. Kemudian perhatikan ayatnya, luar biasa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah SWT tidak menggunakan kata udhunun wa ainun, tetapi sam'a wal absara. Fungsi daripada pendengaran, fungsi daripada penglihatan. Pertanyaan saya, kalau ayatnya bilang setiap orang pasti terlahir punya penglihatan, punya pendengaran, berarti setiap orang punya pendengaran atau penglihatan. Kita setuju dulu sama ayat itu nggak? Bahwa setiap yang terlahir pasti punya pendengaran, pasti punya penglihatan. Ya Ustadz. Setuju. Setuju. Oke. Berarti tinggal nanti fungsi pendengarannya dirubah, diganti. Saudara-saudara kita yang tunarungu, mereka kalau berkomunikasi dengan apa? Dari jemari, Bahasa isyarat. Pakai bahasa isyarat. bahasa isyarat. Jadi bahasa isyarat ini pesannya sampai dengan isyarat yang bisa mendengar karena tunarungu, kupingnya nggak berfungsi, tapi fungsi pendengarannya ada. Maka yang menggantikan fungsi telinga
organ apa? Mata. Mata. Matanya menangkap sinyal isyarat. Jadi ternyata mata bukan alat penglihatan pada tunarungu. Dia menjadi alat pendengaran secara fungsi. Sampai sini setuju dulu. Setuju, Ustaz. Setuju. Yang kedua, orang tunanetra. Orang tunanetra matanya tidak bisa melihat. Tapi ayatnya bilang, waja'ala lakum sam'a wal absara. Dan fungsi pemandangannya atau fungsi penglihatannya ada. Kita kalau mati lampu, kita tahu nggak? Kita taruh lilin dan korek di mana? Tahu. Oh, Tahu. pakai apa nyarinya? Oh, matanya ketutup, gelap. Tangan. Gerayangan pakai tangan. Maka organ penglihatan bisa berubah menjadi, Penglihatan. Masya Allah, tangan kita menjadi penglihatan. Jadi bukan tidak punya penglihatan, tidak punya pendengaran. Cuma fungsi organnya saja yang dirubah. Berarti setiap orang baik terlahir tunarungu maupun tunanetra, dia punya bekal yang sama. Iya, Ustaz. Iya. Nah, arti tinggal nanti kita bagaimana menerima anugerah yang Allah SWT berikan kepada kita. Selama akidahnya bisa diolah dengan baik. Nah, kalau tadi pendengaran bisa pindah ke mata, penglihatan bisa pindah ke tangan, afidah berubah nggak? Afidah ada di mana? Di nurani ya. Nurani. Nah, nurani itu posisinya di mana? Ada di mana posisi? Secara ilmu faal. Ada di Di mana? otak, pemikiran. Ada di otak pemikiran. Karena setiap audiovisual pasti diolah di pemikiran kita. Nah, pada saat yang sama berarti seluruh manusia, mau tunanetra, mau tunarungu, mau yang sehat, semua punya bekal hati nurani. Sampai sini sepakat? Iya, Ustaz. Oke. Berarti kita kembali ke surat 91 ayat 8. Nggak penting mau buta, mau tunarungu, mau bisu, mau budek, nggak ada urusan. Dia punya hati nurani yang sama. Di surat 91 ayat 8, Allah SWT memberikan free will, memberikan huriyah iradah, memberikan kebebasan berkehendak. Ada yang berkenan baca? Monggo, silahkan. Sudah, Ustaz. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Terserah loh, mau jahat boleh, mau takwa boleh. Nggak harus semuanya taat. Mau nggak taat ya nggak apa-apa, neraka harus ada isinya. Kalau mau taat ya surga. Tinggal milih aja. Perhatikan surat 94. Ayat yang keempat, ayat yang kelima. Mohon izin, 95. Surat 95, ayat 4, ayat 5. Ya, Ya, Ustaz. benar. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian maafkan itu. Tunggu. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Yang ayat 4. Oh, ayat 4. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Baik-baiknya. Kemudian, limaknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Oke, berarti tadi bebas. Mau fujur boleh, mau takwa boleh. Oke. Kita sama-sama berimajinasi ya. Saya bikin diagram XY. X, Y. Oke, diagram X, Y. Kira-kira kalau kita sepakati dulu antara baik dan buruk itu kiri atau kanan? Yang baik kanan, Ustaz. Baik kanan. Baik kanan.
Buruk kiri. Oke, sepakat ya. Ya. Iya. Sekarang mulia dan hina. Atas bawah. Mulia Mulia atas, hina bawah. Hina bawah. Oke. Sekarang kita posisikan. Malaikat itu posisinya ada di mana? Di Kalau di mulia. Excel. Mulia. Oh, di Kanan kanan. Mulia. atas. Kanan Berarti ada di atas. mana? Kanan Kanan atas. atas. Oke. Setan ada di mana? Kiri Kiri bawah. 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 Oke. Kelihatan ya bentangannya ya. Iya. Iya. Manusia di mana? Manusia ada di tengah-tengah. Di Bebas milih. mana-mana, Ustaz. Di mana-mana. Dia bisa Bebas ke milih. atas, ke Bisa atas ke lebih bawah. tinggi daripada malaikat. Karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Iya, bisa di bawah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tergantung pada apa? Terhadap keimanannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu ke Baitul Ma'mur ditemenin sama malaikat Jibril nggak? Enggak. Beliau bisa melewati strata malaikat untuk urusan sama Allah. Berarti laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu punya tingkat penciptaan yang sangat luar biasa. Tapi pada saat yang lain, ketika keimanannya berantakan, mengikuti syaitan, mengikuti dorongan menjauh dari rahmatnya Allah, nyusup dia ke bawah, maka yang terjadi semua rodatnahu asfala safilin. Bapak Ibu tahu asfal? Aspal udah. Safilin. Di Di bawahnya bawahnya kerendahan. Ada nggak cucu bunuh neneknya karena nggak dibeliin HP? Ada. ada. Ini perilaku apa ini? Perilaku setan aja nggak berani loh. Ada nggak kisahnya setan bunuh setan? Jangankan bunuh setan, setan ngomongin setan ada nggak? Setan Belum gibain ada. setan ada? Nggak pernah ada ayatnya, nggak pernah ada hadisnya. Setan ganggu manusia. Tapi manusia ngomongin manusia bisa nggak? Bisa, Manusia dolim sama manusia bisa nggak? bisa. 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 Seorang ayah bisa menzinai anaknya sendiri ada? Ada. Seorang ibu incest sama anaknya ada? Ada. Ini kan kelakuan lebih setan dari setan. Setan aja nggak begitu. Sumarat tahu asmara. Safilin. Setiap orang yang diberikan hati nurani, dia tinggal milih. Jadi kebebasan berkehendaknya ada pada siapa? Pada kita. Mau tunanetra, mau tunarungu, mau tunadaksa, atau apapun. Bagaimana kalau gabungan semuanya tuna, Ustaz? Oseng tuna yang enak mah. Jadi makan. Tapi kalau tunanya gabungan gimana tuh? Kalau tunanya gabungan, maka janji Allah apa? Surga. Karena dalam keadaan fitrah. Kan fair dong. Dia nggak punya akal yang cukup, nggak punya apa namanya nggak punya indera yang lengkap, nggak punya kemampuan yang sempurna. Ada nggak yang terlahir dari kecil cacat? Ada. Hidrosepalus. Ada yang sampai usia 30-an tahun masih dalam berbaringnya dan harus bantuan orang tuanya. Itu cara Allah SWT untuk membuat seseorang menjadi punya amal. Kurang lebih begitu, Teh. Mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, Masya Allah. Tapi waktu itu pernah Ustaz sampaikan kita nggak mungkin bareng ya tunarungu dengan tunanetra. Pasti salah satu ya Ustaz. Iya, tapi ada juga tunadaksa kan. Tunadaksa itu semuanya nggak berfungsi. Oh iya. Insya Allah. Syukran Ustaz. Inisial, afterlock, apa segala macam itu kan memang sudah keluar dari batas normal. Gitu. Nggak bisa mikir, nggak bisa ngapa-ngapain, istrinya juga nggak ada. Dan terus kalau cuma sekedar autistik sih, itu banyak tuh
apa kinestetik, yang apa segala macam itu variannya banyak. Tapi kalau sudah tunadaksa, sudah gabungan. Tapi Jadi memang saya belum pernah ketemu orang yang buta sekaligus tunarungu tuh belum pernah ketemu. jadi tadi Ustadz bilang kesempurnaan penciptaan Allah tuh walaupun yang diciptakan tidak sempurna, tapi untuk lingkungan atau keluarganya menjadi sempurna untuk pengamalan ibadahnya gitu Ustadz. Pertanyaannya sekarang, ketika Abdullah bin Umar Maktum minta dispensasi sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku kalau ke masjid itu banyak semak belukar, aku buta dan nggak ada penuntunku. Kadang-kadang penuntun nggak datang ke rumah, sehingga aku terpaksa agak sulit kalau mau sholat subuh ke masjid. Gitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya sudah nggak apa-apa. Tapi Jibril datang. Jibril datang mengoreksi pendapat Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW nanya ke Abdullah bin Umi Maktum, Halinta Sami itu, apakah kau mendengarnya? Naam Sami. Betul, kami mendengarnya. Fasallu fil masjid. Maka sholatlah di masjid. Orang buta loh. Apalagi cuma tunarungu. Dia nggak dengar azan. Tapi begitu lihat waktunya sholat ya sholat ya. Tinggal orang di sekitarnya, kalau kita balik ke surat 16 ayat 78 tadi, bahwa Allah SWT mendesain bayi yang baru keluar dari perut ibu itu diberikan ketidaktahuan tentang apa-apa, la ta'lamuna syai'a. Kemudian Allah SWT berikan 3 modal, sam'a, absara, afidah. La'alakum tashkurun, agar dia bisa bersyukur. Bayi kok suruh bersyukur? Siapa yang disuruh membuat dia bersyukur? Seorang bayi itu agar bersyukur dikasih pendengaran, penglihatan, dan nurani itu supaya bisa bersyukur itu maksudnya gimana? Siapa yang bisa bikin dia bersyukur? Perhatikan ayatnya. Allah mengeluarkan bayi, tidak tahu apa-apa. Prococonger oewe la ta'lamuna syai'an. Kemudian Allah bekali pendengaran, penglihatan, dan nurani supaya mereka bisa bersyukur. Gimana caranya bisa bersyukur? Kok nggak tahu apa-apa? Gimana caranya? Seorang bayi bisa bersyukur gimana caranya? Melalui orang tuanya Ustadz. Nah, ini fungsinya orang di sekitar kita yang harus membawa seseorang itu kepada kesyukuran. Clear ya? Ya Ustadz. Jadi lingkungan yang harus membentuk. Makanya ada Tarzan, ada Mowgli. Makanya Profesor Yohanes Surya. Yohanes Surya siapa itu? Yang ahli Yang matematik fisika ya. fisika. Itu dia kumpulkan anak-anak yang 4 tahun nggak ngerti, yang 4 tahun nggak naik kelas, apa segala macam, dia terpencil di apa segala macam dan seterusnya. Dia jadikan juara Olimpik. Dia jadikan juara matematika dunia. Dia jadikan ahli robotik. Kok bisa begitu? Kadang-kadang metodologi dari sebuah pengajaran itu bukan masalah. Kalau sekarang kan guru-guru ngajarin gimana caranya supaya FYP, supaya apa kontennya viral, supaya ngedit video bisa sohor. Tapi akhirnya ditanya anak SMA 2 kali 12 aja nggak tahu. 3 kali 7 bisa 22 itu gimana ceritanya coba? Tapi kalau suruh gerakan-gerakan TikTok, velocity segala macam, apa dia? Ngebitnya bisa pas, tapi akalnya nggak dipakai. Makanya Rocky Gerung bilang,
ijazah itu tanda pernah sekolah, bukan pernah berpikir. Jadi kalau cuma ngandelin perkuliahan, dia selalu sarkasnya begitu. Kapan mau DO? Kapan mau DO? Seru juga kan, orang kebayangin, wah sarjana gitu kan ya. Maka banyak orang yang kemudian ya sekolah itu scam. Apalagi sampai, itu kan matematika dasar begitu, mestinya ya Allah bisa lah ngitung begitu mah ya. Tapi kok ya gitu ternyata. Yang jadi jokes itu 1+1 2, terus 11 kali 11, yang waras itu hitungannya salah semua. Jadi ya kalau memang akalnya nggak pernah dipakai buat menalar sesuatu, guru kan harusnya memberikan pemahaman. Kan sebetulnya bukan mengajarkan tentang 5+5 sama dengan berapa, tapi 10 itu bisa didapat dengan cara seperti apa. 10 itu bisa 9+1 kan, bisa 8+2 kan, bisa 6+4, bisa 5+5, bisa 3+7, dan seterusnya. Jadi di bagian surat 17 ayat 36, kita kenapa tidak boleh mengikuti sesuatu tanpa ilmu, itu karena Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban setiap kita atas karunia yang Allah SWT sudah berikan, pendengaran, penglihatan, dan nurani. Di ayat itu dibilang, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya pengetahuan di dalamnya, karena sesungguhnya nanti akan dipertanggungjawabkan semua tuh, pendengaran, penglihatan, nurani. Wallahu a'lam. Udah jelas ya Bunda ya, dan seringkali juga orang yang dikasih tadi kekurangan mungkin di penglihatan, Allah beri kelebihan lain saja. Betul. Daya hafalnya lebih tinggi dari orang yang melek seperti kita gitu ya. Dan Saya kenal ada Ustadz Subur namanya. Beliau hafal Quran 30 juz. Insya Allah. Tapi bisa dibayangkan beliau yang buta aja bisa hafal. Gitu. Jadi ngerabanya pakai braille. Jadi tangannya yang baca. Nah, sementara kita yang waras, yang sehat, sempurna, nggak apa-apa. Dan nggak berusaha untuk ngapal. Yeah. Dan itu tidak ada yang Allah sia-siakan ya. Setiap ujian, itu kan sebuah ujian saja ketika terlahir dalam keadaan cacat. Ujian tentu atau orang tuanya, dan ketika ridha dengan semua ujian Allah, ini adalah sebuah pahala yang sudah Allah siapkan gitu. Di Instagram aneh sempat posting si Putri yang itu juara yang dapat Golden Buzzer dari Golden Button dari Simon Cowell di American Got Talent. Itu dia bacain surat apa gitu, saya lupa. Ada salah satu IG saya. Luar biasa. Insyaallah. Baik jemaah, silakan, masih ready ya Ustaz ya? Insyaallah. Santai Silakan kalau kalau yang ingin bertanya, ingin sharing, nemani Ude nih di perjalanan, insyaallah ya. Nah, Ibu Nita, Mbak Nita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Manila Ude dari Bekasi ya, bisa lebih cepat itu Ude kalau lewat tol baru mau ke Cilandak. Ya. Andara. Baik Ude, ini penglihatan saya. Untuk sekarang saya lihat Gen Z ya, Gen Z.
eh, itu beda banget cara mereka berpikir. Mereka memang lebih cerdas sepertinya ya dibanding eh, gen-gen yang atau anak-anak di zaman yang sebelumnya. Tapi kayaknya attitude terus pemahaman mereka terhadap agama. Kenapa kok kayaknya saya miris lihatnya ya, terutama attitude lah. Mereka tidak menganggap bahwa kalau berpakaian pada tempatnya yang layak, mungkin kalau mau pakai bikini silakanlah kasarnya gitu, di laut atau di kolam renang. Tapi kalau ditegur misalkan kayak gini, terus mereka menganggap bahwa ya ini kan gue gitu, ini kan saya gitu, kok ngatur-ngatur atau apalah gitu. Padahal mereka kan pasti punya orang tua ya, nggak mungkin orang tuanya nggak menegur, tapi nggak tahu juga. Itu yang saya miris banget ngelihat anak-anak di zaman yang sekarang yang mereka nantinya akan jadi penerus bangsa ini. Nah, itu gimana ya Uye ya kalau kita menyikapi dan mungkin juga cara pandang mungkin saya yang terlalu konvensional atau mungkin terlalu apa ya kolot atau apalah terserah lah. Tapi tetap saya cuma berprinsip adalah alhamdulillah di keluarga dari dulu yang selalu menanamkan bahwa ada etikanya gitu. Ada cara bicara, cara berpakaian, cara bergaul itu semua sudah diajarkan dan kami harus nurut gitu. Beda dengan yang sekarang kita bisa kan negor gitu. Oh, emang kenapa? Emang salah gitu. Cara menjawab aja buat saya, aduh kok beda ya? Kalau zaman dulu kita kalau dikasih tahu orang tua udah diem denger boro-boro jawab. Nah itu gimana Ude? Wassalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalamu ala Rasulillah. Pengaruh brain rot, Mbak. Karena kita hitung saja sejak kapan HP ada. Dari mulai zaman MTV itu tahun berapa tuh? MTV itu sekitar tahun 90-an. Itu begitu kita bicara MTV, semua orang mecah gayanya jadi ikutan ala selebriti di situ. Bahwa DJ atau VJ itu lifestyle. Maka semua orang jadi mulai seneng ngevlog. Nah, ngevlog itu bagian dari ya ini gue gitu. Just be yourself gitu. Sehingga norma-norma dihempas semua. Karena apa? Kiblatnya Amerika. Nah, kalau sudah kiblatnya Amerika, wassalam sudah. Gitu. Budaya kita yang ketimuran selesai. Dan nggak bisa nggak bisa dipungkiri bahwa setiap apa yang kita pahami dari sisi teknologi, kecanggihan apa segala macam masih sering jadi kiblatnya. Nah, apalagi lifestyle. Belum lagi bicara tentang Illuminati, belum bicara tentang Freemasonry, belum bicara kalau jangan dengerin Ustadz Fahmi Salim ngomongin soal elit global, bagaimana buku-bukunya Mas Rizky melihat bahwa Yahudi menggenggam dunia, bagaimana nanti kita baca ya Grand Chessboard-nya Brzezinski, belum kita baca nanti apa namanya bukunya mantan agen CIA yang The West and the Rest itu ada agenda-agenda besar yang kemudian memang sengaja dibuat sedemikian rupa. Jangan ingat bagaimana Bu Siti Fadila Sopari kita ajak ngobrol di MKI, terus kemudian beliau membocorkan rencana-rencana busuknya elit global untuk membuat virus-virus yang buatan itu kan jadi bio weapon ya, jadi apa namanya konspirasi yang luar biasa lah itu, betul-betul di luar nalar. Ternyata WHO punya rencana, UNICEF punya rencana, ternyata sekarang kita tahu dari Epstein Files itu ada
6 juta halaman yang ketika ngebongkar semua ternyata itu desainnya mereka semua dan seterusnya. Yaitu efeknya. Kenapa Islam begitu dipojokkan? Karena kalau kita lihat, kira-kira judi online itu duitnya gede nggak? Gede lah. Gede. Pornografi gede nggak duitnya? Gede. Riba gede nggak duitnya? Gede. Oke. Itu gede-gede semua. Itu kalau Islam yang bunyi, habis. Maka mereka nggak seneng banget Islam itu jaya. Jadi norma-norma apa semua dihempas. Itu bagian dari sunatullah, saya bilang. Agak serem dengernya, tapi that's the way it is. Ya. Nah, bagaimana caranya, Ude? Terutama kan saya udah punya cucu sekarang yang sudah mulai remaja ya. Oke. Balik lagi ke gaya VOC, Mbak. Apa tuh? Loh, gaya VOC kayak kita dulu belajar. Kalau perlu sabet, sabet. Kalau perlu digampar, digampar. Oh ya Allah. Kalau perlu dicubit, Gitu. dicubit. Gitu. Jadi kalau kita sudah pre-conditioning dari kecil, nanti umur 7 tahun, mulai belajar sholat ya nak. Nanti umur 10 tahun, nanti yang pukul loh ya. Karena Rasulullah SAW suruh kita pukul. Umroh nggak mau, nggak apa-apa, nggak dipukul. Nggak mau haji, nggak apa-apa, nggak bayar zakat, nggak apa-apa, nggak puasa, nggak apa-apa, nggak usah dipukul, nggak apa-apa. Tapi sholat suruh mukul sama Rasulullah SAW. Lewat dari 10 tahun. Sebegitu ya disiplin itu ditegakkan sama Islam. Aurat. Kamu nggak usah keluar dari rumah kalau nggak pakai tutup aurat. Nah itu saja kalau kemudian orang tuanya atau siapapun permisif begitu, ya udahlah, wong masih belum ini, masih anak-anak apa, nggak bisa, mesti ditekankan dari awal. Kalau jangan dengerin saya ngobrol sama Ustaz Ruli, itu jadi orang tua mesti tega kan? Karena norma itu harus bisa didesain secara dengan sangat luar biasa. Nah kalau nggak gitu habis gitu dihempas peradaban. Tapi malah justru saya bukan ditempatkan jadi kayak ya itu tadi orang tua yang aduh kok banyak aturan ya, kok begini, kok begitu gitu kan jatuhnya seperti itu justru akhirnya mereka malah menarik diri atau seperti kayak males nemu apa Bu Yunita atau males kalau ngomong sama dia pasti nanti kayaknya yang harus agamais atau apa gitu. Itu bagaimana? Iya, sampaikan jalan ke surga cuma satu. Kalau mau pakai cara kita sendiri, pakai hawa nafsu, ya jalan ke neraka, nggak ada jalan yang lain. Karena semboyan yang dulu pernah kita pakai nggak bisa dipakai kan. Muda Iya, susah. poya-poya tua kaya raya mati masuk surga mana bisa. Iya. Baik. Baik, Ude. Barakallah. Fi Baik, amanillah, Ude. Assalamualaikum Masalah. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saya Masya mau cari petan itu biar nggak Allah. nyasar. Nyari jalan Baik, lebih cepat. saat tadi Masya Allah, Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah selalu jaga guru kita dalam perjalanan dakwah beliau. Dan kita mudah-mudahan terbawa juga ini, eh, ke siram juga nih pahalanya dengan ngajak ngobrol dengan guru kita Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini semangat berdakwah juga terus dimiliki oleh kita semua. Tidak hanya dakwah itu tidak hanya urusan ustadz saja, tapi juga urusan kita Iya, semua. Mari sama-sama beramal ma'ruf nahi munkar karena ini adalah sebuah pahala yang sangat luar biasa. Disebutkan nahnu du'at hadis, qabla kulli syai'. iya, khair umat, sebaik-baiknya umat itulah salah satunya dengan disebutkan dalam Al-Quran, al-amr al-ma'ruf bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ya, beramal ma'ruf nahi munkar. Baik, kita tutup jamaahkan Allah dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Khairan ya, Ustaz. Khairan katsiran. Amanillah, Ustaz. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.